Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sebuah topik tentang tahan banting yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Mari kita baca bersama. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Mari kita berdoa. Tuhan, puji dan syukur untuk setiap kesehatan, setiap semangat dan sukacita yang Tuhan berikan untuk kami boleh menjalani bahkan bangun di dalam pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman perenungan pagi ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menghibur kami, bahkan menopang kami di dalam menjalani aktivitas kami. Maka Tuhan berbicara kepada kami karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, tentang tahan banting, kalau kita membeli suatu barang ya Bapak Ibu ya, contohnya saya membeli kursi ini ya. Nah kita mengharapkan bahwa barang yang kita beli itu tahan banting. Bila perlu kursi ini tidak hanya didudukin saya, didudukin orang terbesar sekalipun masih kuat dan tidak retak. Nah kita selalu ingin membeli barang yang barang itu pasti kuat dan tahan lama. Nah, kita sering nyebutnya kan tahan banting kan ya. Nah, sama juga dengan iman kita Bapak Ibu ya. Iman yang kita miliki itu harus menjadi iman yang tahan banting. Nah, kita belajar dari kehidupan seorang Rasul Paulus yang memiliki iman yang tahan banting kan ya. Di mana Paulus ini seorang rasul yang kehidupannya penuh penderitaan. Di penjara, dianiaya, disesah, bahkan dia sampai memiliki kelemahan fisik yang gak sembuh walau sudah didoakan. Dan banyak masalah yang harus dia hadapi selama hidupnya. Tetapi Rasul ini tetap memiliki iman yang tahan banting. Nah, apakah iman kita juga Bapak Ibu memiliki iman yang tahan banting? Perkataan-perkataan iman seperti aku ini lebih dari pemenang, aku ini tidak akan kalah dengan tantangan karena aku punya Tuhan Yesus yang membela hidupku. Ketika kita memiliki perkataan yang membangun bahkan memotivasi kehidupan kita saat kondisi kita lemah dan dalam kesesakan, dan lakukan pekerjaan itu di dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita Bapak Ibu, maka Tuhan itu juga akan memberikan topangan tangan kuatnya kepada kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, itu penerapannya artinya itu bagus ya. Itu diserang dari segala pihak, namun gak terjepit. Kemudian kebingungan, namun gak putus asa. Banyak yang memusuhi, namun gak pernah ditinggal sendiri. Seringkali dipukul sampai jatuh, namun tidak mati. Nah ini kan terbukti ya dari Paulus itu mampu bertahan dalam kondisi terjepit dan dia melejit sebagai rasul yang berpengaruh besar. Seringkali Bapak Ibu, di dalam kondisi kita yang menjadi orang seakan-akan terjepit, kita ini malah bisa berpikir secara kreatif. Kita ini bisa keluar, kita ini bisa lepas dari zona nyaman kita, dan kita bisa jadi orang yang melejit, bisa jadi orang yang lebih kuat daripada yang pernah kita kira dan kita pikirkan. Bahkan tekanan sebesar apapun, kelemahan sebesar apapun, kesulitan yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan yang membuat kita ini melejit keluar dari keterjepitan kita, menjadi orang yang memiliki iman yang tahan banting, tahan ujinya sungguh kuat. Nah Bapak Ibu, belajar di dalam kehidupan Rasul Paulus Bapak Ibu ya, Tuhan ini menciptakan kita dengan kualitas tinggi, dirancang untuk menjadi murid-murid yang kuat, dirancang untuk bisa melewati masalah, bahkan di dalam diri kita sudah diberikan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kita, menghibur dan memberikan kita kemenangan di dalam kesesakan. Maka Bapak Ibu, berdoalah kepada Kristus dan kiranya Roh Kudus menguatkan kita dan menopang kita untuk menghadapi dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dengan baik.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami terus dikuatkan, terus diingatkan bahwa iman kami ini hanya bisa kuat karena Kristus yang menopang dan membuat kemenangan bagi hidup kami. Maka Tuhan, jangan membuat mental kami lemah, jangan membuat pikiran kami kacau, jangan membuat hati kami ciut, tetapi di dalam kuasa Kristus kami beroleh kekuatan baru. Kami beroleh fajar yang senantiasa menyingsing di dalam kehidupan kami, menyertai kami, sampai kami bisa menjalani ini di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, sehingga kami tidak putus asa di dalam menjalani hidup ini, tidak lengah menghadapi hal-hal tantangan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati dan lindungi kami, karena kami berdoa demi nama-Mu. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.